4 hal terkait unggahan viral Ike Muti soal Pemprov DKI. Artis Ike Muti membuat unggahan yang viral di akun media sosial Instagram miliknya @ikemuti16. Dalam unggahannya, Ike Muti mengaku mendapat tawaran dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan syarat menghapus foto dirinya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun kini unggahan yang sempat viral tersebut sudah dihapus oleh Ike Muti dari laman Instagramnya. Meski begitu, unggahan Ike Muti dinilai mencemarkan nama baik Pemprov DKI Jakarta pada 30 Juli 2020 lalu. Pemprov DKI akhirnya melayangkan somasi atas unggahannya tersebut. Dan pada hari ini, Minggu 2 Agustus 2020, Ike Muti angkat bicara. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada Pemprov DKI Jakarta. Bersamaan dengan ini, saya sampaikan bahwa sama sekali tidak ada niatan saya menyampaikan kebohongan, apalagi sampai merugikan nama baik Pemda Provinsi DKI Jakarta, tulis Ike Muti dalam Instagramnya @ikemuti16. Berikut ini 4 hal terkait unggahan viral Ike Muti di Instagram dihimpun liputan6.com. Kronologi kejadian. Ike Muti yang mengaku mendapat tawaran dengan Pemprov DKI Jakarta dengan syarat menghapus foto dirinya dengan Presiden Joko Widodo. Unggahannya pun viral dan dinilai mencemarkan nama baik Pemprov DKI Jakarta. Pada 30 Juli 2020 lalu, Pemprov DKI akhirnya melayangkan somasi kepadanya atas unggahan tersebut. Pemprov DKI meminta Ike untuk menunjukkan bukti dari penawaran proyek yang ditawarkan kepada Ike, termasuk juga menyebutkan penanggung jawab dari proyek tersebut serta pernyataannya yang meminta Ike menghapus unggahan fotonya bersama Presiden Jokowi. Penjelasan Ike. Usai kejadian tersebut, pada hari ini Minggu 2 Agustus 2020, Ike Muti mengunggah foto bendera Indonesia disertai penjelasan. Berikut unggahan pernyataan Ike Muti terkait klarifikasi diminta menghapus foto dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 1. Menunjukkan postingan saya sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pada pukul 19.29 tanggal 17 Juli 2020 melalui WA saya ditawarkan bekerja oleh saudara Andi Suradi (Marantika) dari @marantika_agency untuk suatu peran dalam pembuatan web series pada tanggal 26 sampai 30 Juli 2020. Saya juga diberitahu bahwa yang akan membuat adalah saudari Andrea yang kebetulan juga saya kenal. Tanggal 18 Juli 2020 saya mengirim foto saya ke agensi tersebut sesuai permintaannya, dan informasi saudara Marantika saya mengetahui bahwa ini adalah proyek dari DKI dan Bapak Gubernur DKI Jakarta juga akan tampil satu frame bersama saya dalam web series tersebut. Pada pukul 11.53 tanggal 20 Juli 2020 melalui WA saya mendapatkan informasi dari saudara Marantika akan dilakukan reading. Pada pukul 14.11 tanggal 20 Juli 2020 melalui WA saya diinformasikan oleh saudara Marantika bahwa talent belum dipilih karena ada perubahan skenario dan ada beberapa lokasi tidak dapat dipakai syuting, sehingga jadwal syuting akan mundur menjadi tanggal 2, 3, 4, 5 atau 6 Agustus 2020. Pembicaraan dilanjutkan melalui telepon pada pukul 14.20. Yang juga menyampaikan bahwa Bapak Gubernur DKI Jakarta juga belum bisa tampil karena masih dalam masa PSBB, tulis Ike Muti. Kemudian menurut Ike pada 30 Juli 2020 pukul 09.44 WIB, dirinya ditelepon oleh saudara Marantika yang menyampaikan bahwa web series ini tidak jadi memakai saya sebagai talentnya. Alasannya adalah pada saat saudara Marantika meeting dengan orang dari Pemda disampaikan bahwa saya dianggap Jokowi banget. Saudara Marantika mengatakan jika saya ingin dipakai di web series ini, maka saya harus menghapus foto-foto saya di sosial media bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sebagai pendukung Bapak Joko Widodo dan sebagai warga negara RI yang menghormati presidennya. Saya sangat kaget, kecewa dan tidak terima dengan
berita tersebut, sehingga secara spontan pada hari yang sama, tanggal 30 Juli 2020, saya memposting kekecewaan saya di media sosial saya, yaitu di akun IG @ikemuti16 yang juga terhubung dengan akun Twitter @ikemutip sambung Ikemuti. Permintaan maaf Ike. Ikemuti pun meminta maaf atas unggahannya yang menjadi viral tersebut melalui akun Instagramnya. Berikut pernyataan lengkap Ikemuti meminta maaf terkait unggahannya yang viral. 3. Belakangan saya kaget bahwa postingan saya tersebut menjadi viral. Baru belakangan juga saya mengetahui dari saudara Marantika melalui WA bahwa informasi yang saya dapatkan darinya adalah tidak benar. Hal ini juga disampaikan oleh saudara Marantika melalui akun media sosial miliknya, yaitu iki@marantika_agency pada hari Jumat pagi dan melalui Instastory pada Jumat malam tanggal 31 Juli 2020, serta surat yang dibuatnya yang juga memuat permohonan maaf saudara Marantika kepada saya, Gubernur DKI Jakarta dan Pemda DKI Jakarta. Isi surat tersebut juga diposting oleh saudara Marantika pada 3 postingan berturut-turut di iki@marantika_agency tulis Ike. Ia juga menjelaskan dirinya tidak ada maksud untuk melakukan kebohongan apapun. Bersama dengan ini saya sampaikan bahwa sama sekali tidak ada niatan saya menyampaikan kebohongan, apalagi sampai merugikan nama baik Pemda Pemprov DKI Jakarta. Jelas bahwa informasi tersebut sesungguhnya bukan bersumber dari saya. Namun, bagaimanapun saya meminta maaf kepada semua pihak dan khususnya Pemda Provinsi DKI Jakarta atas postingan saya yang telah menimbulkan kegaduhan. Saya juga telah menghapus postingan saya sebelumnya. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak, saya ucapkan terima kasih. Ikemuti, tutup Ikemuti. Tanggapan Pemprov DKI Jakarta. Yen selaku Kepala Biro Hukum Pemprov DKI mengatakan dirinya sudah membaca klarifikasi yang dilakukan oleh Ike. Koreksi tersebut sudah diunggah oleh Ikemuti tanggal 2 Agustus atau bertepatan dengan masa tenggat somasi yang ditentukan. Setelah adanya pengakuan dan koreksi dari Ikemuti serta atas arahan dari Gubernur DKI Jakarta, maka kami anggap masalah yang berkaitan dengan unggahan tersebut sudah selesai, kata Yayan dari keterangan tertulisnya yang diterima Merdeka.com Minggu 2 Agustus 2020. Yayan berharap kedepannya tidak lagi terjadi pemutarbalikan fakta dan kegaduhan atas soal yang non-substantif ini. Ia pun cukup memberikan apresiasi kepada Ike atas koreksi dan permintaan maafnya. Ia berharap hal ini tidak terulang kembali. Pemprov DKI Jakarta sendiri melalui Biro Hukum memberikan apresiasi atas koreksi dan permintaan maaf dari Ikemuti. Saya berharap agar pemutarbalikan fakta seperti ini tidak terulang lagi, kata Yayan. Ia meminta masyarakat dan juga Ikemuti untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran. Menurutnya, saat ini penting sekali untuk selalu bijak dalam menggunakan sosial media, harus menggunakan akal sehat dan juga kritis. Ia juga meminta masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi. Hal ini agar tidak ada kabar yang menyesatkan di masyarakat. Kejadian ini harus dijadikan pelajaran bagi semua. Pentingnya memiliki ketelitian, objektivitas dan melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi. Tutup Yayan. Nah, bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya tinggalkan komentar dan salam anomali.